Di tahun 2016, ceritanya ada seorang cowok, namanya kita sebut aja Agas. Dia ini umurnya 20-an saat itu. Nah, dia tuh lagi ikut sebuah acara kantor. Acaranya ini ngedaki gunung. Nah, acara ini tuh gabungan grup beberapa anak perusahaan di kantornya Agas. Mereka ini naik gunung perahu. Nah, dari 30-an orang peserta, itu tuh dibagi ke 4 tim. Jadi, satu tim tuh isinya 8 orang, masing-masing didampingin sama 2 ranger. Karena udah dibagi jadi 4 tim, nah, tim ini tuh dijarakin 20 menit buat naik ke atas. Biar nanti pas sampai di pos itu nggak numpuk orangnya. Jadi tim 1 naik, 20 menit kemudian tim 2, gitu seterusnya. Nah, durasi nanjak sampai puncak itu sekitar 4 jam, dan ada 4 pos buat sampai ke puncak. Jam 12.30 malam, tim 1 mulai nanjak tuh, karena kayaknya ngejar sunrise. Suasana gunung itu dingin dan kabut tuh lumayan tebal. Setelah udah setengah jalan ke pos 1, di tim 1 ini ada peserta yang jalannya paling depan. Itu tuh bilang, "Oh, itu di depan ada yang ngelambai-lambai. Bentar lagi kita istirahat aja di depan." Di situ dia ngomong karena dia ngelihat di jarak sekitar 100 meteran di depan itu kayak ada pendaki beberapa orang terus ngelambai-lambai ke arah mereka, ke arah tim 1. Tapi bukan dari bagian perusahaan itu kan? Bukan, kayak pendaki lain aja. Udah tuh mereka nanjak-nanjak ke arah sana, tapi kok rasanya nggak sampai-sampai. Malah makin ngejauh tuh orang yang ada di depan mereka. Bahkan pas sudah sampai di tempat mereka lihat orang-orang yang ngelambai tadi, itu tuh malah kosong, gak ada siapa-siapa. Akhirnya mereka berhenti dulu tuh 5 menitan di situ. Nah, pas lagi berhenti, ada salah satu peserta yang tiba-tiba dia nyamperin si Agas. Dia bilang, "Sumpah, tadi gue ngedenger ada suara anak kecil cekikikan dari arah belakang gue." Udah 2 tuh kejadian aneh yang dirasain sama Agas dan timnya. Tapi tiba-tiba ada salah satu temannya Agas ini, sebut aja namanya Mas Burhan. Dia bilang, "Udah, gak usah dipikirin." Yang mana si Agas ini tahu kalau Mas Burhan ini emang orang yang dalam tanda kutip bisa ngerasain lah makhluk halus. Singkat cerita, mereka menuju pos 2 nih dari pos 1. Tapi karena kelompok 1 ini isinya banyak ibu-ibu, ya si ibu-ibu ini ngeluh capek. Sampai akhirnya mereka tuh kebalep sama tim 2. Dan akhirnya tim 1 dan tim 2 ini nanjak bareng. Dan di jam 3 kurang 10 pagi mereka sampai tuh di pos 2. Tim 1 dan tim 2 istirahat di situ agak lama. Karena dari tim 2 tuh ada yang kakinya terkilir. Namanya sebut aja Panova. Dia tuh umurnya 50 tahunan. Dia posisinya manajer lah, udah agak-agak tinggi gitu. Dan si Panova ini itu satu anak perusahaan yang sama kayak Agas. Jadi satu kantor, kenal lah mereka. Akhirnya dibuatlah satu tim baru, kayak tim emergency gitu loh, yang isinya 5 orang. Panova yang kakinya terkilir, Agas yang emang satu perusahaan sama Panova, makanya dibantuin, Mas Burhan yang orang pintar tadi, Ranger Galih sama Ranger David. Ya udahlah, mereka lanjut aja jalan ke atas sambil komunikasi ke bawah terus. Nah, di tengah perjalanan itu, Agas tuh ngedenger ada sayap-sayap suara kayak, "Tolong, tolong, sakit." Agas tuh nengok ke Panova kayak ngode, "Bapak denger juga nggak?" Dan dari raut mukanya Panova tuh kayak, "Iya, gue juga denger," gitu. Tapi mereka berdua tuh nggak berani ngomong apa-apa. Dan bukan cuma karena ada suara minta tolong ya, tapi sumber suaranya itu dari tebing gunung, yang mana itu jurang. Gak mungkin dong ada suara orang. Lagi-lagi di situ Burhan cuma bilang, "Udah, nggak usah ditanggepin, jalan terus aja."